kita di dunia ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saya bacakan sekali lagi, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dari kebenaran ini kita menemukan sebuah fakta bahwa manusia pasti mati. Ada orang mati muda, ada mati setengah tua, ada yang mati tua. Semua orang akan mati. Yang berikut fakta yang kita temukan di dalam teks tadi, manusia pasti dihakimi. Semua manusia akan dihakimi ketika Yesus datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini sebuah kebenaran, sebuah kepastian yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Oleh karena itu, mari kita merenungkan kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Siapapun kita akan mati pada waktunya. Dan siapapun kita, pasti akan dihakimi oleh Yesus kelak. Namun, kematian bagi orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesuslah jalan keselamatan yang sudah diberikan oleh Bapa kepada dunia ini, maka ketika dia mati, dia akan berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Sebab Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi yang percaya, dan dia kelak akan datang di akhir zaman, membawa setiap orang yang percaya kepadanya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, di mana dia menjadi raja segala raja di sana. Tetapi wahai bagi kematian orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka mereka pasti berjumpa dengan neraka. Mengapa mereka berjumpa dengan neraka? Sebab mereka menolak jalan keselamatan. Sebab mereka menolak rancangan Tuhan akan keselamatan bagi mereka. Maka mereka dihukum masuk ke dalam neraka. Hal ini tertulis di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-17 dikatakan bahwa Yesus akan datang menjemput orang yang percaya dan membawa mereka masuk ke dalam kemuliaan di dalam kerajaan surga. Inilah sebuah kebenaran iman Kristen yang sungguh-sungguh harus kita renungkan, dan bagi kita yang sudah percaya, pegang teguhlah kebenaran ini, karena Yesus adalah jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa kita yang di surga. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penghakiman juga akan terjadi bagi semua orang. Tetapi penghakiman bagi orang yang percaya untuk menerima upah. Tuhan akan memberikan pahala. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan kepada mereka yang percaya, yang setia dan tekun untuk berbakti mengabdi kepada Tuhan. Karena penghakiman Yesus penghakiman yang adil dan akan memberikan upah yang sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Tetapi penghakiman bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak menerima Yesus sebagai jalan keselamatan, maka penghakimannya untuk menghukum dia di neraka, untuk menyatakan bahwa dia sebagai orang yang tidak layak masuk surga, untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang akan dihukum dan dibinasakan oleh Tuhan. Ini sebuah kebenaran, dan ini sedang dikerjakan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kita keselamatan, dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga
untuk menjaminkan, menyediakan surga bagi kita. Dan kita sekarang menantikan penghakiman yang akan terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Kita dihakimi apakah untuk mendapatkan upah di surga ataukah akan mendapatkan penghukuman di neraka. Ini yang harus direnungkan dan harus ditentukan sejak saat ini. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau ingatkan juga kepada kita. Hidup ini singkat. Hidup ini sangat-sangat singkat, Bapak Ibu. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Dari sini kita melihat bahwa hidup manusia sangat singkat. Ini dituliskan oleh pemazmur Daud. Dia mengatakan bahwa umur manusia 70 tahun. Sekarang, usia manusia semakin singkat. Usia manusia semakin singkat di tengah-tengah dunia ini. Maka, apa yang harus kita lakukan di tengah hidup kita yang singkat ini? Apa yang mau kita isi di hari-hari hidup kita, di tengah dunia, di tengah hidup kita di dunia ini yang sangat-sangat singkat? Ini sesuatu hal yang harus kita renungkan. Ini sesuatu hal yang harus kita pikirkan. Dan kita perlu membuka hati kita untuk Tuhan berkarya berotoritas, mengubah dan mengarahkan hidup kita. Dikatakan juga di dalam Yakobus 4 ayat 14, hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Artinya, hidup ini begitu singkat sekali. Dan kelak kita akan mati. Dan kelak kita akan dihakimi. Apakah kita mati untuk masuk surga? Apakah kita mendapatkan penghakiman untuk mendapatkan upah di surga? Ataukah kita mendapatkan penghakiman memastikan kebinasaan di neraka selama-lamanya? Ini sebuah hal yang harus kita renungkan. Ini sebuah fakta yang harus kita pikirkan di hari-hari ini. Jangan terlena dengan dunia ini. Jangan terikat dengan dunia ini. Tetapi pikirkanlah apa yang mau kita lakukan di tengah-tengah hidup kita yang singkat di dunia ini. Untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan bahwa hidup ini dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama, Bapak Ibu, hidup ini adalah bios. Apa itu bios? Bios adalah kehidupan yang terikat dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan. Inilah yang disebut dengan hidup sebagai bios. Apakah hidup kita hanya berfokus kepada bios? Kita bekerja, kita makan, kita menikah, kita punya anak, kita memiliki uang, kita memiliki tabungan, kita jalan-jalan. Apakah hanya sebatas ini kehidupan kita? Apakah kita hanya fokus kepada bios kehidupan kita? Hanya berfokus kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan lahiriah kita? Mari kita merenungkan. Apakah kita hanya berpikir untuk makan dan minum bagi keluarga, bagi sahabat, bagi siapapun? Ini tentu perbuatan yang baik. Jika kita memikirkan makan bersama, hidup bersama dengan orang lain, itu sesuatu hal yang baik. Itu tidak salah. Tetapi apakah kita hanya fokus tentang bios saja dalam kehidupan ini? Apakah kita sudah puas hanya batas-batas bios saja yang menjadi nilai dan tujuan hidup kita? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita merenungkan kehidupan kita. Tetapi hidup ini juga berbicara joy, Bapak Ibu. Apa itu joy? Joy adalah melampaui dari kata makna bios, di mana dikatakan bahwa joy adalah menyangkut tentang hidup setelah mati, artinya kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan makna dan tujuan hidup kita? Apakah kita masih berfokus kepada bios, sandang, pangan, dan papan kita semata? Ataukah kita tetap mengutamakan joy dalam hidup kita? Ada kekekalan. Di dalam menantikan kekekalan, kita melakukan segala aktivitas-aktivitas bios kita. Nilai kekekalan ini jangan sampai kita lupakan.
nilai hidup kekal ini jangan sampai pudar dalam hidup kita. Tentang kekekalan jangan sampai kita kesampingkan dalam hidup kita. Sebab inilah nilai hidup kita, inilah seluruh arti daripada hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan sejenak. Mari kita mengambil waktu untuk merenung setiap hari. Sudahkah joy menjadi nilai dan tujuan hidup kita? Ataukah kita masih tetap berfokus kepada bios, sandang, pangan, papan, dan segala aksesoris-aksesoris kehidupan, tanpa kita mengutamakan kekekalan yang Yesus sediakan, di mana Yesus sudah naik ke surga dan Dia akan datang menjemput kita? Ini sebuah perenungan yang harus direnungkan oleh setiap manusia di hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semua, supaya kita memiliki tujuan hidup yang jelas dan pasti. Bahwa tujuan hidup kita adalah tujuan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan sampai kita memiliki tujuan hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup manusia hanya ada dua. Nomor satu, nomor dua. Surga atau neraka. Bagaimana supaya kita mencapai tujuan hidup yang benar yang dikehendaki Tuhan? Apakah tujuan hidup kita nomor dua, yaitu neraka? Ataukah tujuan hidup kita yang pertama adalah surga? Mari Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa manusia lahir di tengah-tengah dunia ini. Ada tujuan, ada rencana Tuhan. Tetapi manusia yang tanpa Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus, yang menolak Yesus, yang mengeraskan hati terhadap kebenaran-kebenaran Yesus, bahkan yang menghujat Yesus, yang merendahkan Yesus. Saya mau katakan, hidupnya duniawi, hidupnya dikuasai oleh dosa, hidupnya dikuasai kedagingan, hidupnya dikuasai hawa nafsunya, dan dia tanpa Kristus dalam hidupnya, maka akhir hidupnya pastilah dia masuk ke dalam kerajaan neraka selama-lamanya. Tetapi manusia yang lahir, dia mendengarkan berita tentang Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang memberikan keselamatan, yang mengerjakan penebusan bagi hidupnya, bahkan yang telah naik ke surga. Dan dia hidup sungguh-sungguh mengasihi dan percaya kepada Yesus sebagai jalan keselamatan. Percaya kepada Yesus sebagai terang, sumber terang. Dan di dalam dia tidak ada kegelapan. Dan di dalam dia ada kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita percaya kepada Yesus? Karena dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. 1 Yohanes 5, 11, 13. Siapa yang percaya dan memiliki Yesus dalam hidupnya, dia memiliki hidup kekal. Tetapi siapa yang tidak memiliki Yesus dalam hidupnya, maka dia binasa selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia yang lahir dan berjumpa dengan Kristus yang sudah menebus dirinya di kayu salib, dan dia mengakui itu dengan iman, maka dia mengalami kelahiran baru. Dia mengalami pertobatan, hidup setia mengasihi dan mencintai Tuhan, maka dia pastilah masuk surga, karena yang menjamin dia adalah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Surga atau neraka? Tidak ada pilihan lain, hanya dua ini saja. Dan Bapa di surga telah memberikan pilihan, supaya kita memilih surga, dan dia sudah memberikan jalannya. Itulah Yesus, Sang Juru Selamat yang diberikan oleh Allah Bapa kita di tengah-tengah dunia ini. Percaya, terimalah dia, buka hati, dan hiduplah di dalam kasih karunia-Nya. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari, maka kita akan berkenan menjadi ahli waris kerajaan surga, di mana tidak ada hal-hal yang menyakitkan kita, karena di sana penuh kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup kita yang singkat ini? Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita yang singkat ini berarti, bermakna, dan memiliki makna dan tujuan yang kekal? Itulah kerajaan surga. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, apakah pernah berpikir, untuk apa aku hidup? Apakah Bapak Ibu pernah berpikir,
Apa tujuanku berada di dunia ini? Bagaimana kita menjalani hidup kita yang singkat ini? Apa yang harus kita lakukan? Saat ini, kita harus menentukan pilihan kita. Apakah kita ingin melakukan menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjadi sebagai warga kerajaan surga? Ataukah kita mau memilih menjalani kehidupan sebagai warga kerajaan neraka? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah hal yang harus kita putuskan. Ini sebuah hal yang harus kita renungkan. Karena salah memilih, maka salah selama-lamanya. Tetapi ketika kita memilih dengan tepat, maka kita akan mengalami damai sukacita selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki prinsip. Prinsip kita dalam menjalani hidup ini. Kita melihat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita minta Tuhan menuntun kita, mengajari kita, supaya kita mengisi hari-hari kita dengan baik, supaya mengisi hari-hari kita dengan nilai-nilai surga, dengan nilai-nilai yang kekal, untuk kita boleh melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sampai kelak kita nanti akan dipanggil oleh Tuhan. Maka dikatakan di sini oleh pemazmur Salomo, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita butuh kebijaksanaan. Bagaimana kita menjalani hari-hari hidup yang dijalani dengan bijaksana? Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita memiliki kesukaan, suka untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita suka berkumpul untuk membicarakan firman Tuhan. Berkumpul untuk saling menopang dalam melakukan firman Tuhan. Dalam Yesua pasal 1 ayat 8 dikatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Inilah seharusnya menjadi prinsip dari kita, kita umat Tuhan, dalam menjalani hidup kita yang singkat ini. Ini harus menjadi prinsip kita. Adakah kita menyediakan waktu kita setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan? Ataukah kita menghabiskan waktu kita hanya untuk kesenangan diri kita sendiri? Hanya untuk pekerjaan kita, hanya untuk hobi kita, hanya untuk sesuatu hal yang tidak memiliki nilai-nilai kekekalan? Mari kita merenungkan sendiri apa yang sudah kita lakukan dalam menjalani hidup kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan, berikan aku hikmat untuk mengisi hari-hariku menjadi hari-hari yang berkenan, yang memuliakan dan mengagungkan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 mengingatkan kita, di mana dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam menjalani hidup yang singkat ini, kita harus memperhatikan hidup kita. Kita harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah mengerti kehendak Tuhan dan itu kita lakukan? Apakah kita sudah bijaksana, sudah sebagai orang arif, orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh, orang yang setia, mengabdi kepada Tuhan dalam hidup ini? Mari kita renungkan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, yang memiliki nilai-nilai kekekalan yang dirasakan oleh semua orang. Mari kita renungkan kebenaran-kebenaran Tuhan tiap hari. Maka dikatakan, hidup bukan sekedar kegiatan bangun tidur. Hidup bukan sekedar makan, minum. Hidup bukan sekedar kerja, belajar. Bukan sekedar istirahat, hiburan, olahraga, atau shopping, atau lain apapun. Hidup bukan sekedar demikian. Tetapi hidup lebih daripada hal itu. Hidup sangat jauh lebih daripada hal itu. Dan itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita capai. Itu yang harus kita miliki. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, setiap saat dalam hidup kita,
haruslah merupakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Haruslah menjadi sebuah kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan. Oleh karena iman kepada Tuhan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hatinya dengan melakukan yang baik kepada sesama. Dengan yang baik di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Itu adalah kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik, yang menyenangkan, yang mengagumkan bagi nama Tuhan. Karena Dia sudah melakukan yang terbaik kepada kita. Setiap saat dalam kehidupan kita harus kita jadikan sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Inilah prinsip hidup yang seharusnya menjadi prinsip hidup kita, orang Kristen di zaman akhir ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwa Kristus telah mati untuk kita. Tujuan daripada Yesus mati untuk kita, supaya kita hidup tidak lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semua. Dikatakan 2 Korintus pasal 5:15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus menebus kita, supaya kita menjadi miliknya seutuhnya. Kristus menyelamatkan kita, supaya kita berada di dalam keselamatan yang sudah diberikannya. Itulah karya Kristus. Dia menebus kita, supaya kita hidup untuk kemuliaannya. Kita tidak hidup untuk diri sendiri. Jadi kematian Yesus di kayu salib menebus kita, mengingatkan supaya kita tidak menjadi manusia yang egois, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang egois. Tetapi kematian Kristus mengingatkan kita bahwa kita hidup untuk Tuhan, kita melayani untuk Tuhan, dan kita melayani untuk kemuliaan Tuhan, walaupun pelayanan yang kita lakukan kepada sesama kita. Inilah nilai hidup kita dalam menjalani hidup yang singkat ini. Bahwa Kristus telah mati untuk kita, supaya kita bukan hidup untuk diri sendiri. Oleh karena itu orang yang hidupnya benar-benar memiliki makna dan tujuan ilahi, maka dia bukan lagi menjadi orang Kristen yang egois, tetapi menjadi orang Kristen yang mengutamakan dan memfokuskan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua, mari kita mengawali hidup kita dengan Tuhan. Setiap hari kita awali hidup kita dengan Tuhan. Adakah kita berdoa? Adakah kita merenung? Adakah kita berserah kepada Tuhan? Adakah kita bersyukur menyembah Tuhan yang memelihara hidup kita? Yang berikut saya mau katakan kepada kita, mari jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Tiada waktu, tiada saat, tiada hari tanpa Tuhan. Harus kita jalani setiap hari hidup kita. Entahkah kita di rumah, entahkah kita kerja di ladang atau di kantor, atau dimanapun kita berada. Kita jalani hidup kita bersama Tuhan. Ini sesuatu hal yang indah. Dan mari kita mengakhiri hidup kita bersama dengan Tuhan. Bahwa hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita hidup berakhir di dalam tangan Tuhan. Inilah kehidupan kekristenan yang sangat indah. Arahkanlah mata kita kepada Kristus, Sang Terang Dunia. Arahkanlah hati kita kepada kerajaan surga, di mana Kristus menjadi Raja segala Raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan bahwa hidup ini adalah sebagai sekolah untuk hidup yang kekal. Sekarang kita di sini dibentuk supaya kita memiliki bentuk yang sempurna, yang ideal, kelak nanti di dalam kerajaan surga. Ini sebuah kebenaran yang sangat-sangat agung. Dan mari kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup berbakti kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu yang baik terhadap sesama di dalam nilai-nilai kerajaan surga. Inilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan mengakui dan dengan mengenal kehendak Allah, maka kita dapat menilai hidup dan kita mampu menjalani hidup
sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa? Bagaimana kita menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, mari akui Tuhan dalam hidup kita. Mari kita jadikan Tuhan sebagai penguasa hidup kita. Mari kita jadikan Tuhan sebagai yang terindah, terbaik, termahal, teragung dalam hidup kita. Mari kita kenal kasih-Nya. Mari kita kenal kehendaknya. Mari kita kenal kebenarannya. Mari kita bersekutu lebih intim dan lebih intim lagi tiap-tiap waktu. Maka kita mampu menilai hidup kita. Maka kita pasti mampu menjalani hidup kita, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari, mari kita mengenal Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Dia membuka hati, menyediakan waktu untuk kita. Tinggal kita harus datang, berkata, "Ya Allah, ya Tuhan, aku ingin mengenal dan merasakan. Aku ingin bersekutu dengan intim dengan Engkau. Aku mau menikmati hadirat-Mu setiap waktu." Inilah yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup kita yang singkat di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cintailah Yesus sepenuh hidup kita. Cintailah Yesus sepenuh hati kita. Cintailah Yesus sepenuh waktu, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, sepenuh rasa, seluruh hidup kita untuk mencintai Yesus. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 2, ayat 1, Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Inilah yang harus kita renungkan. Bahwa hidup kita ini nilainya adalah Kristus. Bahkan kalaupun kita mati karena Kristus, itu sesuatu hal yang sangat indah. Dan kalau kita hidup di dunia ini, mari kita hidup untuk berbuah bagi Kristus. Untuk memberikan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, dan semua buah-buah yang baik. Itulah menjadi karakter kita. Itulah menjadi sifat kita. Inilah orang Kristen yang mampu memaknai hidup, yang mampu mengerti tujuan hidupnya dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Inilah yang harus kita renungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan kita semua. Dikatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Baginya adalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya, hidup kita ini harus sentralnya kepada Tuhan. Hidup kita ini harus fokusnya kepada Tuhan. Hidup kita ini nilainya haruslah kebenaran Tuhan. Dan inilah yang sesungguhnya, yang sangat indah, yang dikehendaki oleh Tuhan dari setiap kita. Jadi, dari Tuhan hidup kita. Maka kita juga hidup oleh karena Tuhan. Dan kita hidup untuk Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan, hormat, sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi moto dari kehidupan kita dalam menjalani hidup kita yang singkat di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang kebenaran Tuhan dalam menjalani hidup kita ini. Pegang teguh kebenaran Tuhan dalam menjalani hidup ini. Yakinlah, Yesus yang terbaik, Alkitab yang sempurna sebagai kebenaran, itu menjadi pegangan kehidupan kita. Pegang teguh, cintai dengan sungguh-sungguh kebenaran Tuhan selama hidup kita. Mari buang segala dosa, hidup lama, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun itu, penyembahan berhala. Apapun itu, terikat dalam dosa. Kita harus lepas. Terikat dalam belenggu dosa, dirantai oleh dosa. Kita harus lepaskan. Kita juga harus melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan, yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Lepaskan, tanggalkan, kita buang dari kehidupan kita. Kita juga tidak boleh terikat dengan mamon. Kita tidak boleh terikat dengan kekayaan dunia ini. Tetapi kita harus bersyukuri dan kita menyerahkan hidup kita seutuhnya hanyalah kepada Tuhan.
buang segala cinta uang, segala ketamakan. Puji Tuhan. Dan mari kita jadikan Kristus semakin besar dalam hidup kita. Mari kita jadikan Kristus lebih agung, semakin agung dalam hidup kita. Kristus yang termanis, yang teragung dalam hidup kita. Inilah kehidupan yang bermakna dalam menjalani hidup yang singkat di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran yang sangat agung yang Tuhan sudah berikan untuk kita pegang teguh, untuk kita imani, untuk kita cintai, dan untuk kita hidupi selama kita hidup di dunia ini. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Kristus yang agung dan yang mulia dalam hidup kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Martin Luther King Jr. mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar hidup sampai ia menemukan sesuatu yang untuknya ia layak mati. Kita layak mati hanya untuk Tuhan. Itulah arti hidup kita. Sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita tidak memiliki arti kematian. Sebelum kita mengalami hadirat Tuhan, maka kita tidak memiliki arti hidup, tidak memiliki arti kematian, tetapi yang ada adalah kesia-siaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan hidup kita seutuhnya hanyalah kepada Tuhan. Saya mau katakan saat ini, mari tentukan pilihan kita masing-masing. Mati satu kali, hidup dua kali. Atau hidup satu kali, mati dua kali. Apa artinya? Mati satu kali, saya sekarang hidup, nanti saya mati, dikuburkan, tetapi saya dibangkitkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya. Itulah yang disebut mati satu kali, hidup dua kali. Tetapi hidup satu kali, mati dua kali. Sekarang saya hidup, saya mati, dan akan dimasukkan ke neraka untuk mati lagi selama-lamanya. Inilah penderitaan. Inilah penderitaan yang sangat mengerikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tentukan pilihan kita hari ini. Untuk kita mencintai hidup, untuk kita bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengisi hidup kita ini dengan nilai-nilai kekekalan. Kita berbagi kasih, berbagi Injil kepada semua orang. Inilah kehendak Tuhan yang harus